Oke, hola semuanya, balik lagi bersama gue Willy Christian. Jadi hari ini gue ingin, maaf kalau kamera agak sedikit buram ya. Ma- Agak sedikit ini nih kameranya, oke? Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, jadi hari ini gue ingin bahas tentang, ya gue udah seminggu lamanya nggak buat video, jadi gue langsung bahas aja deh. Yang jelas hari ini bahas bola tentang kita bahas tentang review match IPL kemarin aja kali ya sama persiapan leg kedua UCL semifinal, oke. Jadi ya kita lihat dulu deh hasil-hasil rekapnya selama match kemarin. Jadi kemarin itu banyak kejutan sih menurut gua sih. Ada beberapa kejutan lah. Kita mulai dari oke, Leeds Newcastle di match day 36. Ya Leeds Newcastle berakhir imbang. Sebenarnya ini merugikan Newcastle sih karena dari menit kartu merah juga 91. Di sini juga bisa dibilang golnya Newcastle itu dua-duanya itu gol penalti. Callum Wilson di menit 31 sama 69. Ya kita tahu balik lagi Newcastle squad pemainnya ya masih biasa banget. Dan pertandingan kemarin melawan Leeds seri dan cuma menambah 1 poin, dan sekarang poinnya tuh sama sama MU, cuman dia menang gol different aja, jumlah gol lebih banyaknya aja musim ini ketimbang MU. Musim ini kelebihan tabungan golnya itu 10 tabungan gol. Jadi tabungan gol itu adalah yang lu cetak gol, misalnya lu cetak gol nih 5 ke gawang musuh, tapi musuh jebolin kita 2, jadi 5-2, jadi sisa tabungan gol kita 3 gitu. Setiap match berlaku, makanya diperlukan clean sheet nih biar bertambah terus, oke. Ya pertandingan pertandingan lawan hasil seri kemarin membuat ya Newcastle tetap posisi ketiga, dan bahkan menurut gue Newcastle bisa aja nggak main di Champions League loh. Apalagi sekarang Liverpool masih bisa 6-2 kalau seandainya dia menang ntar subuh lawan Leicester 6-5, dia bisa nyalip. Pokoknya nempel terus ketat lah. Jangan lupa Brighton juga masih bisa. Dia masih ada sisa 4 match lagi, oke. Okay? Dan hasil seri kemarin membuat Newcastle sih agak sedikit makin kesusahan juga sih mempertahankan apa yang ya ini yang klubnya lah yang ingin diimpikan oleh fans yang main lagi di UCL kan. Sebenarnya oke-oke aja sih kalau dia mau main di UCL kan, cuman balik lagi. Cuman menurut gua Newcastle ini juga gara-gara naik kan gara-gara pemiliknya aja, ownernya jadi banyak duit, dan kalau enggak mah juga ya biasa-biasa aja ownernya gitu. Oke, kita lanjut ke Southampton Fulham. Nah, dengan hasil ini Southampton resmi degradasi setelah setahu gue 11 tahun. Setelah 11 tahun Southampton degradasi. Aduh. Ini yang membuat para fansnya sedih menurut gue ya, karena setelah 11 tahun, Bro. Dia Southampton ini bisa dibilang dari tahun ke tahun tuh bisa bilang tim underdog, tim papan tengah lah, papan tengah yang bukan ke atas, papan tengah yang bukan ke bawah, jadi benar-benar di tengah menurut gua. Bayangin, gue juga cukup kaget dengan penampilan Southampton musim ini. Masalahnya dengan nggak konsistennya sama sekali itu, ya udah apa yang bisa dilakukan daya, dan pemecatan pelatih kan, terus ganti pelatih ya nggak ada daya Southampton dengan squad yang ada. By Southampton juga musim ini 36 match cuma 6 kali menang, 6 kali seri, 24 kali kalah. Wow. Dengan koleksi poin 24 dari 36 match ya. Jadi emang separah itu Southampton, emang separah itu. Ya, semoga musim depan dia dapat berbenah dengan pembelian. Ya gue jelas sih pemain-pemain penting. Mungkin pemain penting di Southampton saat ini James Ward-Prowse mungkin ya, yang benar-benar pemain punya nama, yang bintangnya lah situlah kasar gitu, yang mungkin bisa jadi pindah ke klub, mungkin ada klub dari mereka ada yang mau beli, kayak misalkan Fulham, Crystal Palace, mungkin Aston, mungkin ada yang tahu. Free kicknya salah satu free kick taker yang bagus dia, kalau akurasi free kicknya di liga ini cukup bagus banget. Oke, jadi hasil match itu ngaruh. Nah, terus lanjut kita ada
selanjutnya tuh Chelsea Nottingham Forest. Nah ini juga ini. Eh, Chelsea sempet ketinggalan dulu 1-0 di babak pertama. Ini gua nggak nonton match seperti apa, cuman ya lawan lu Nottingham Forest, meh. Peringkat berapa Nottingham Forest tuh 17 tau gue ya. Pokoknya lagi bersaing juga di posisi degradasi ini tim. 16. Koleksi poin 34, lagi bersaing juga nih zona degradasi kan. Ya, masa iya lu lawan, aduh, benar sih Chelsea ini sebenarnya pemain gak ada masalah mungkin ya. Mungkin kepercayaan diri pemain tuh udah nggak ada. Jadi kalau setiap match ya udah biasa aja gitu, nggak ada kepercayaan diri lebih yang effort buat menang, buat apa gitu. Mungkin agak sedikit musim ini mungkin gara-gara faktor dari satu pelatih ke pelatih lain juga ya. Musim ini bisa dibilang Chelsea itu udah 4 kali yang ngelatih berbeda loh, pelatih berbeda. Thomas Tuchel, terus ada Graham Potter, terus satu match yang lawan Liverpool tuh asisten mantan staffnya Graham Potter kan, pas itu Potter dipecat, nah belum ada penggantinya, ini jadi sematch. Terus sekarang Frank Lampard, 4 pelatih dalam satu musim, wow gila sih. Separah itu ya Chelsea musim ini. Ya balik lagi dari satu pelatih ke pelatih lain yang membawa hal buruk, drop itu ya, sering kalah, sering seri, atau sering pemain-pemain depannya mandul. Itu kepercayaan diri balik lagi, gak ada yang memotivasi mereka lah gitu untuk musim ini. Menurut gue sih hilangnya Chelsea di situ. Bahkan Chelsea bisa squad itu bagus, bisa dibilang imbang lah antara pemain yang starter sama yang di bench cadangan, itu imbang. Kualitasnya nggak jauh, nggak beda jauh lah. Yang di cadangan juga at least dia bisa ngimbangin, nggak beda jauh. Itu kedalaman squad penting. Cuman ya balik lagi Chelsea musim ini entah mengapa performa buruk sekali ya. Kita bukan harapin Chelsea seri dengan hasil ini. Dan kagetnya Pochettino udah here we go ke apa sih namanya, ke Chelsea. Nah, kalau kita lihat Fabrizio Romano dulu. Oke. Gue cukup ya sebenarnya, what do you expect about Pochettino ya? Kalau lu bilang apa sih namanya itu, cara dia ngelatih, mungkin ambil sisi positifnya aja ya. Mungkin si Chelsea ini nganggep Pochettino tuh udah ada pengalaman di Inggris. Ya contohnya dia ngelatih Spurs itu kan, di awal-awal dia ngelatih Spurs cukup oke dengan performanya, walaupun gak juara apapun sama Pochettino, cuman setidaknya performanya itu menunjukkan kalau kala itu Spurs itu emang bukan klub yang bisa dianggap remeh. Bahkan dia selalu bersaing tuh top 4, bersaing di Champions League juga. Di Champions League bisa dibilang dia cukup bisa berbicara banyak loh. Setidaknya dia lolos dari fase grup, main di 16 besar, 8 besar, paling bagus yang musim 2018-2019 masuk final ketemu Liverpool lah, tapi kalah juga kan. Cuman di kala itu Spurs zaman Pochettino tuh cukup ya nggak takut-takutnya sama, cukup berbahaya lah bagi Spurs ini. Terus Spurs malah ada breaking dari Julian Nagelsmann. Tottenham source that they have no intention to advance in negotiation with Julian Nagelsmann. Jadi dari sumber Tottenham tuh belum ada intention lah untuk melanjutkan negosiasi dengan Nagelsmann. Nagelsmann juga akan ingin ngelatih Spurs kalau pertimbangin siapa sih yang projectnya tuh gimana, project Spurs ke depannya, sama siapa sih sporting directornya yang bisa support idenya dia dan pekerjaannya. Dan Tottenham sekarang lagi research for new coach, continuous at 5 candidates, si list remains si chairman Levy Hans. Jadi ya balik lagi ke Daniel Levy, chairmannya. Cuman kalau gue jadi Nagelsmann juga, gue pikir-pikir juga, gue bayangin kayak Conte kemarin, dia minta project jelas ya. Mungkin mulut manisnya dulu di awal kan ya. Namanya juga kalau lu ingin ngerekrut orang kan, kita ngomongin manis-manisnya dulu, belakangannya mantar. Nah contohnya si Conte di musim pertama cukup sama Spurs not bad ya, bisa main di Champions League not bad. Cuman
Di musim ini, nah ternyata kelihatan masalahnya Spurs tuh di mana. Ya, balik lagi pembelian pemain yang kurang jelas, pembelian pemain yang bisa bilang asal-asalan juga kalau menurut gua. Naikin brand, naikin gengsi mungkin, naikin pemain-pemain yang bayangin lu beli kayak Pedro Porro, Bisoma sebelumnya musim lalu di Brighton itu perannya cukup oke lu di zaman Brighton di Graham Potter musim lalu. Entah mengapa di musim ini sama Spurs nggak ada perannya sama sekali, banyakan cedera, banyakan nggak sering main kan. Kita oke abaikan lah, itulah emang mungkin dia ya dari Brighton ke Spurs sebenarnya sih bukan. Spurs itu bisa dibilang klub nanggung menurut gua ya, pendapat gua ya, itu bukan klub gede, bukan juga klub kecil. Jadi ya di Inggris tuh ya di Inggris mungkin oke lah namanya lumayan. Cuman ya balik lagi Spurs hanyalah tim papan atas yang bergejolak tengah aja. Ya gitu-gitu aja Spurs. Yang nggak bisa berharap lebih, apa ya sih mengharap lebih dari Spurs, ya kan? Paling pemainnya kayak Riken sama mungkin. Nah, terus Pochettino udah here we go. Chelsea have reached full agreement to complete the appointment of Mauricio Pochettino as new head coach for the next season. Here we go. By Fabrizio Romano. Deal at advanced stage since April. Jadi negosiasi deal ini tuh maju di bulan April kemarin emang. Setelah Chelsea coret Nagelsmann sama Enrique dicoret, orang pada berpikir oke, Chelsea kayaknya bakal ngambil Nagelsmann. Cuman kabar munculkan juga si Todd ini malah coret juga. Tiba-tiba ada rumor Poche. Nah, gue bilang ini kayaknya Poche jadi. Ya udah. Dan benar terjadi, here we go. Dan finally set to be complete in the next days. Sports as a chap. Former Tottenham and PSG coach will begin new chapter as Chelsea coach starting from June. Ya, jadi tetap Lampard akan menjadi pelatih Chelsea sampai match terakhir 38, tinggal 2 match lagi. Bersabar fans Chelsea, kita akan melihat gimana Pochettino membuat klub ini bersaing di musim depan. Gue pengen tahu gimana apa yang bisa dilakukan Pochettino dengan pengalaman dia yang udah pernah ngelatih Spurs di Inggris sebelumnya sama London. Frank Lampard will remain the caretaker manager until the end of the season. Pochettino will bring his people for the coaching staff and will discuss transfer strategi. Jadi dia akan membawa orang-orang terdekatnya, mungkin orang-orang yang udah pernah bekerja sama dia tuh ke staffnya yang jadi asisten staffnya pelatih gitu, and akan membahaskan dan will discuss transfer strategi with the club soon. He will be crucial part of the player decision. Dia akan menjadi titik kunci krusialnya dari keputusan pemain, dan dia akan segera membahas diskusi transfer buat musim panas. Ini penting banget karena pelatih baru kayak Erik ten Hag musim lalu udah MU. Rangnick caretaker sampai akhir tahun. Nah, abis itu ten Hag masuk bank langsung fokus tuh bahas diskusi transfer, pemain mana yang datangin, pemain mana yang dibuang, pemain mana yang berpotensial untuk bisa join ini klub, dan pemain mana harus dipinjemin ke klub lain yang harus dapat jam main lebih di klub lain gitu ya. Jadi strategi ini sangat penting, dan gue pengen tahu apa yang bisa dilakukan Pochettino. Oke, penasaran gue. Udah lanjut ya. Ya balik lagi, semoga Chelsea di next season bisa jadi lebih better lah. Oke. Terus Aston Villa Spurs. No kejutan. No kejutan. Ya Aston Villa sedang bagus-bagusnya dengan Unai Emery. Wow, Aston Villa sama Brighton menurut gue sih salah satu tim luar biasa di Liga Inggris ya, bisa memberi kejutan. Inilah serunya Liga Inggris menurut gue. Sekelas Fulham, mungkin kadang sekelas Everton itu bisa ngalahin Brighton pas itu 5-1-5. Siapa yang nyangka? Padahal orang bilang Brighton dengan pemain lebih bagus, dengan pelatih yang lebih oke, punya strategi, visi, filosofi, sistem main yang jelas, bisa kalah dengan pelatih anta beranta Everton dengan skuad seadanya. Ya apa sih Everton kita tahu, Dominic Calvert-Lewin strikernya itu, ya berharap aja itu striker mah gak jelas. Jadi balik lagi, kualitas pemain itu ngaruh. Dan Aston Villa menang 2-1 gak kejutan. Spurs udah dipastikan gak bakal lolos Champions League musim depan. Nah, main di Liga Melon aja Spurs. Nah, oke, kita lanjut. MU Wolf. Nah, ini kemenangan penting, 3 poin penting buat MU. Jujur nonton matchnya Spurs Wolf itu nggak bisa buat peluang. 5 shot 0 on target itu aduh, belum mainnya juga nggak jelas ya. Jadi
dengan ini MU bisa ya leluasa, not a pressure gitu. Balik lagi, kemenangan penting sekali buat MU 3 poin. Garnacho kembali nyakel setelah kembali dari cedera ankle kemarin ya, ankle-nya Maret. Dan ya kalau lu lihat set play golnya MU di gol pertama itu dari Wan Bissaka ke Eriksen passing ke siapa sih, ke ke Sancho umpan lagi ke Bruno passing Sancho umpan ke Bruno lihat Anthony kosong kanan passing ke Martial. Itu sebagian permainan dari Ten Hag, set play itu yang harus diperbanyak. Set play itu permainan yang jelas, fondasi main mau seperti apa. Dan kemenangan penting, dan sekarang MU poinnya sama dengan Newcastle 66 poin, menyisakan MU sisa 3 match lagi. Match dia 35 ya 36 lah, 36 lah. Sisa 2-3 match lagi lah pokoknya, kita lihat bisa jadi ada kejutan MU kalau lulus Champions League, bisa aja sih banget. Cuman ya kemenangan penting lagi sekali lagi buat fans MU, terutama saya ya berharap tuh kedepannya bisa menang lagi juga. Next match lawan Bournemouth away. Nah, di sini kita akan melihat MU nih away nih. MU kalau main di tandang away itu waduh beratnya minta ampun, susah sekali untuk menang. Bahkan seri aja udah bersyukur ya. Cuman balik lagi kita lihat apa yang dilakukan Ten Hag, perubahan apa yang dilakukan Ten Hag untuk para pemain. Oke, jadi itu MU Wolves, Crystal Palace Bournemouth nggak ada kejutan. Everton City menang 3-0 ya, menang solid lah. City jelas. City kalau udah gini nggak bakal lepas dan menurut gua. Nyetor ada Gundogan sama Haaland. Gundogan ketika main bisa menjadi perbedaan juga. Lagi on fire juga Gundogan. Si Pep kembali main 4-2-3-1, Laporte kali ini main gantiin John Stones, Ruben Dias main, Walker main, kan Akanji main di kiri, menarik ini. Dan De Bruyne diistirahatin kali ini, dan ya, City dengan non De Bruyne masih bisa menang gini kan, apalagi dengan De Bruyne. Alvarez cukup menarik main di belakang Haaland. Mungkin Pep ini ingin coba melakukan sesuatu hal yang semoga nggak gila ntar di semifinal juga ya. Nah, apa mau dibahas City, kayaknya kemungkinan besar City udah pasti juara Liga Inggris nih. Kemungkinan besar 90% lah, udah 90% ke atas nih. Karena ya City salah satu klub yang secara permainan tuh jelas luar gila. Rigid Pep Guardiola yang bisa membuat tim bermain luar biasa lah City ini. Nah, ini yang kejutan yang menurut gue nih, Arsenal Brighton. Waduh. Tim peringkat kedua Liga Inggris kalah sama peringkat ke-6. Brighton dengan pemain pas-pasan yang gak ada superior di timnya itu bisa menang lawan Arsenal yang calon lagi bersaing ketat dengan City ya, calon juara Liga Inggris. Siapa yang nyangka kalau ini Arsenal bisa menang lawan Brighton ini, dia setidaknya bisa nempel Manchester City di peringkat pertama nih. Nah, kalau udah menang kemarin dia tuh bisa tempel terus ketat City, beda 1. Sekarang udah beda 4. Arsenal sisa 2 match, City masih ada sisa 3 match. City cukup menang sekali lagi udah gak kekejar. Karena gol differannya City itu 61. Wow. 61 men. Sementara Arsenal 41. Kalau sistem IPL akhir musim pointed, walaupun poinnya sama tapi dia menggunakan sistem goal different, City bakal menang karena golnya udah jauh banget. Setahu gue sih Liga Inggris pakai sistem goal different deh dari dulu. Iya. Jadi gitu. Arsenal Brighton 3-0, nggak nonton matchnya, cuman kata saya review dari Coach Justin, ini tim diobok-obok bener ya. Kalau gue lihat sih kayaknya sih highlightnya sih dari set play golnya Brighton sih si Martinelli cedera ankle itu ya. Aduh, di tackle rusak itu. Kita bahas startingnya dulu deh ya. Ini yang kejutan sih menurut gue. Arsenal turun kayak biasa 4-3-3. Ramsdale, Ben White, Kiwior, Gabriel, Tierney. 3-nya Odegaard, Jorginho, Xhaka. Depannya si Saka, Gapsus, Martinelli. Oh,
yang agak sedikit aneh harusnya Thomas Partey lebih jadi starter sama Jorginho. Mungkin ya sebenarnya nggak beda jauh juga sih itu Jorginho sama Partey gitu kan. Dan Smith Rowe main, Nketiah main, Leandro Trossard main, Reiss Nelson main. Dan Brighton ini De Zerbi ini gila sih emang sih. Dia kayaknya bisa jadi player coaching coach apa sih, jadi pelatih terbaik musim ini di Liga Inggris mungkin. Sama Pep bisa bersaing. Ini pelatih luar biasa sih. Suka membuat kejutan di lawan-lawan klub gede. Ini contohnya. Gila Arsenal di obok-obok di kandangnya sendiri. Wow. Dan ya pemain-pemain dengan hadirnya Evan Ferguson kembali itu malah menurut gua lebih bagus Evan Ferguson ya, karena masih muda jelas umur masih. Evan Ferguson tuh emang lagi suka diperbincangkan juga dari Brighton, itu baru umur 18 tahun dari Irlandia dia ini. Daripada lu main Danny Welbeck, Dennis Undav, aduh itu Welbeck oke lah mungkin sesekali ketika lu udah unggul boleh lah masukin main bola-bola atas kalau nggak lagi ketinggalan. Cuman gila balik lagi Brighton luar biasa dengan squad ini. Stile, kayak Stupinan, Caicedo bahkan main di bek kanan. Caicedo, Mitoma main di kanan kali ini. Gilmore ini menurut gue dulu salah satu pemain oke juga nih di Chelsea kan dulu kan, sempat ada beberapa kali performanya cukup oke, cuman sekarang pindah ke Brighton ya bagus menurut gue, ningkatin bakat dia lah. Dah, jadi ya itu kejutannya Arsenal Brighton ya. Gimana ya, sedih sih jadi fans Arsenal ya. Cuman yang kita bisa ambil sisi positifnya, akhirnya Arsenal balik lagi main di UCL kan. Setelah berapa tahun Arsenal udah nggak main di UCL itu ya. Udah lama banget ya nggak main di UCL ya. Setahu gua Arsenal terakhir main di UCL 2015 2014 tuh. Lupa gua pokoknya. Dan sekarang ya oke lah kalian boleh bersedia. Jelas sedih sih karena awal musim sampai pertengahan musim udah cukup unggul jauh dari, bahkan pas itu sempat unggul 11 poin dari Manchester City di peringkat 2. Dan sekarang malah City yang di posisi pertama. Emang pemain muda dengan pemain-pemain muda finish kedua. Iya emang sih kalau untuk fans subjektif Arsenal itu kira nggak bisa begini karena kita udah progres berapa tahun dengan Arteta ya. Arteta masuk itu 2019, sekarang udah 2023, udah 4 tahun ini perjalanan sama Arteta, 3 tahun setengah 4 tahun lah. Ya proses yang cukup oke, 1 piala FA, 1 Community Shield, not bad ya, finish runner up mungkin di Premier League musim ini pasti, dan tiket Champions League ya cukup kecewa sih kalau Arsenal musim ini juara Liga Inggris, setidaknya terobati lah. Udah lama nih gak juara Liga Inggris Arsenal kan ya. Ini tim juga tim bersejarah juga Arsenal. Enak kalau lu tahu sejarahnya, excited juga untuk ditahu. Cuman ya balik lagi kasih, jangan berharap aja lah walaupun sangat kecil, cuman this is football. Apapun bisa terjadi, keajaiban apapun. Berharap aja ya walaupun sangat susah sih untuk berharap Manchester City kalah 1 match aja. Apalagi City next match itu dia lawan next match City lawan Chelsea. Wah. Dan Arsenal lawan Nottingham Forest nih. Nah, tim-tim gini nih. Forest nih kadang suka nyusahin lawan nih. Tim-tim yang di bawah papan bawah nih mereka juga mau cari kemenangan nih. Kayak Forest nih kan apalagi lagi bersaing di zona degradasi nih. Kalau udah menang dia bisa lebih aman. Ya, makanya dia bersaing lah untuk posisi zona degradasi. Dia juga nggak mau kalah lah. Ya kan? Cuman City Chelsea sih ya feeling gua sih, apalagi Americana City sih ya 4-0 nih kayaknya nih. Cuman ya balik lagi kan ya ini bola apapun bisa terjadi. Bisa jadi aja City seri Arsenal menang itu bedanya jadi 2. Jadi lu berharap aja ada keajaiban kecil-kecil lah, keajaiban sekecil apapun yang bisa membuat lu tuh masih berpeluang banget tuh juara. Gue bilang jangan terlalu gimana, kita lihat semoga ada keajaiban. Gue lebih rela Arsenal juara sih, udah lama banget juara. 6 poin yang bisa lu raih, jadi kemungkinan Arsenal akhir musim menang dua-duanya itu
87 poin yang dia bisa dapetin. Dan City kalau dia menang sekali lagi 88 poin. Wow, jadi lu berharap City harus kalah di match ini. Seri aja, kalau seri ini agak berat. Tetap City juara. Minimal kalah dia di match ini. Dan Arsenal harus menang. Oke. Jadi itu review IPL-nya untuk match 36 dan ya juga nggak ada yang what to expect about Arsenal Brighton. Arsenal bisa kalah sih, aduh mana ya komen lah ya, cuman ya itu balik lagi. Ntar subuh, nah kita langsung aja. Ntar subuh ada Leicester Liverpool. Nah ini juga nih, kalau Liverpool menang dia bisa ketempel ketat MU, poinnya jadi 65, apalagi di 5 pertandingan terakhir menang Liverpool nih. Cuma balik lagi, Leicester juga lagi bersaing untuk zona degradasi. Kalau dia menang dia bisa posisi 17. Jadi Leicester juga mati-matian sih musim juga ya kan. Dan gak degradasi. Oke. Dan review untuk preview semifinal UCL Leg 2 sih dengan Madrid City untuk 1-1 dan City belum ngeluarin full squad kayak Mahrez, Gundogan. Feeling gua sih kayaknya 50-50 match menurut gue. Gue juga gak begitu yakin dengan City, cuma apalagi ini mana UCL bro, mental ya. Kalau Madrid di segala sisi nggak boleh sangat diremehkan, nggak boleh mati diremehin itu tim. Itu tim aduh mental bro. Toni Kroos, Luka Modric, Benzema, Vinicius, Rodrigo bisa jadi pembeda. Cuman ya balik lagi di sis football apa bisa terjadi, tapi sih gue lebih berharap ya sisi objektif sih sebenarnya. Kalau secara objektif ya gue lebih berharap City yang lolos final, cuman ya City ngelawan Inter ya City bakal menang. Cuman secara sisi juga kalau Madrid lolos final, Inter lolos final, sejarah itu lebih dapet karena sesama tim yang punya sejarah. Lu City sejarahnya apa ya, enggak mungkin dulu lah ada zamannya Aguero itu ya, Mancini kan itu oke lah sejarahnya, cuman nggak sedalam sejarahnya Madrid atau Inter lawan AC ya kan. Gue lebih berharap City lolos. Madrid udah 14 kali juara, udahlah pre dulu libur dulu ya. Jadi berharap review semuanya seru, matchnya seru dan dapat dinikmatin untuk para penonton. Oke, sekian video untuk hari ini dan sorry udah lama nggak upload seminggu, dan semoga kedepannya bisa lebih sering upload dengan jangka waktu lebih nggak begitu lama lah. Oke, thank you, terima kasih semuanya. XOXO boom.